Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada pada pagi yang cerah ini, Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021 Masehi, tepatnya pada bulan Syawal 1442 Hijriah. Saya akan berbagi tazkirah mengenai tingkatan-tingkatan surga dan tempat-tempatnya. Ma'asyiral muslimin, khusus mengenai tingkatan-tingkatan surga ini kita akan bahas berdasarkan kitab Surga dan Neraka yang ditulis oleh Dr. Mahir Ahmad, seorang peneliti di Kementerian Agama Uni Emirat Arab, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ma'asyiral muslimin, pada halaman 47 dijelaskan Rasulullah bersabda yang artinya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat dan puasa Ramadan, wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke surga, baik ia berjihad di jalan Allah atau tinggal di bumi tempat ia dilahirkan. Jadi ma'asyiral muslimin, dia harus beriman, kemudian berimannya kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, puasa Ramadan. Nah, itu syarat yang ditentukan oleh hadis ini. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami menyebarkan kabar gembira ini? Kata para sahabat. Lalu beliau bersabda yang artinya, di surga ada 100 tingkatan yang dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara dua tingkatan bagaikan jarak antara langit dan bumi. Jika kalian meminta, mintalah surga Firdaus, karena ia surga yang berada paling tengah dan yang paling tinggi. Menurut perawi, beliau bersabda, di atasnya ada Arsy Zat yang maha pengasih, dan darinya sungai-sungai mengalir. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam Fathul Bari halaman 418. Kemudian hadis lain meriwayatkan ketika perang Badar itu Ummu Haritsah mendatangi Nabi karena anaknya meninggal pada perang Badar karena luka parah, terkena anak panah. Ia berkata, wahai Rasulullah, Anda telah mengetahui kedudukan Haritsah di dalam hatiku. Kalau ia berada di surga, saya tidak akan menangisinya. Namun bila tidak, niscaya Anda akan melihat apa yang akan aku perbuat. Lalu beliau bersabda, apakah menurutmu surga itu hanya satu? Sesungguhnya surga itu sangat banyak, dan anakmu berada di surga Firdaus yang tinggi. Begitulah ma'asyiral muslimin, kisah baginda kepada ibunda Haritsah tentang jihadnya putra beliau. Disebutkan di dalam Fathul Bari halaman 418. Rasulullah menandaskan bahwa tempat tinggal penghuni surga bertingkat-tingkat, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Penghuni surga bisa melihat penghuni kamar dari atasnya seperti mereka melihat bintang yang bersinar melewati ufuk timur atau barat karena kelebihan di antara mereka. Jadi jaraknya tuh jauh, ma'asyiral muslimin. Di dalam hadis lain disebutkan, wahai Rasulullah, apakah itu kedudukan para nabi yang tidak akan dicapai selain mereka?
Beliau menjawab, benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Hadis riwayat Bukhari di dalam Ibid halaman 220. Abu Sa'id Al-Hudri meriwayatkan Rasulullah bersabda, para penghuni surga yang tertinggi bisa dilihat oleh penghuni surga yang derajatnya di bawah mereka, seperti melihat bintang yang terbit di ufuk langit. Adapun Abu Bakar dan Umar merupakan bagian dari mereka penghuni surga tertinggi, dan keduanya diberi nikmat. Hadis riwayat Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam Sahih Al-Jami As-Sagharir halaman 187. Jadi ini hadisnya diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, banyak perawi, banyak imam, bahwa Abu Bakar dan Umar berada di Firdaus. Mu'adz bin Jabal menuturkan bahwa Rasulullah mendengar bersabda, surga mempunyai 100 tingkatan, jarak setiap tingkatnya bagaikan jarak antara langit dan bumi, sedangkan yang paling tinggi dan paling tengah adalah Firdaus, dan Arasy ada di atasnya, serta darinya dialirkan sungai-sungai surga. Jika kalian meminta sesuatu, maka mintalah Firdaus. Itu di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Ia mengatakan bahwa Atta tidak menemui Mu'adz bin Jabal. Nah, itu. Jadi ini Ibnu Wahab meriwayatkan bahwa Utbah bin Ubaid Ad-Habbi menceritakan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, lalu berkata, wahai Rasulullah, ada berapakah tingkatan surga? Beliau menjawab, 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain seperti jarak antara langit dan bumi. Tempat-tempat tinggal, rumah-rumah, pintu-pintu, pagar-pagar, dan kunci-kuncinya pada tingkatan yang pertama dari emas, sedang yang kedua dari perak, dan tingkatan yang ketiga dari yakut, mutiara, dan zamrud, serta 97 derajat lagi tidak ada yang mengetahuinya tentangnya kecuali Allah. Jadi ma'asyiral muslimin, ini bocoran tentang keadaan perabotan dan keadaan kamar-kamar, rumah-rumah, pintu-pintu, pagar-pagar, tempat tidur, dan seterusnya. Itu ada 3 tingkatan yang sudah diberitahukan Allah kepada baginda Rasulullah. Tingkatan pertama itu dari emas, kedua dari perak, ketiga dari yakut, mutiara, dan zamrud. Ma'asyiral muslimin, 97 tingkatan Allah masih simpan. Itu adalah hak prerogatif Allah. Kemudian Abu Sa'id Al-Hudri mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, di surga ada 100 tingkatan. Kalau saja seluruh alam ini dan apa yang ada di dalamnya berkumpul di salah satunya, tentu ia akan muat. Itu ma'asyiral muslimin. Jadi satu tingkatan surga itu bisa memuat seluruh alam ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di dalam hadis ini, di dalam Dhaiful Jami'us Saghir. Jadi ada juga dari jalur yang lain, Nabi bersabda, dikatakan kepada penghafal Al-Quran ketika masuk surga, bacalah dan naiklah. Lalu ia membaca dan naik dengan setiap ayat 1 tingkatan hingga yang terakhir yang ia baca. Hadis riwayat Abu Daud. Di dalam kitab At-Tazkirah karya Al-Qurtubi terdapat komentar bagus seputar tingkatan surga dan tingginya tempat-tempat tinggal di sana. Ia berkata, ketahuilah bahwa kamar-kamar ini di dalam ketinggian dan sifat disesuaikan dengan perbedaan amal penghuninya. Sebagian lebih tinggi dan lebih mulia dari yang lain. Adapun di dalam sabda Rasulullah berbunyi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah
dan membenarkan para rasul. Jadi ma'asyiral muslimin, kamar-kamar dan keistimewaan dari istana-istana, dari tempat tidur, dari seluruh perabotan surga itu Allah sesuaikan dengan perbuatan kita ketika di bumi. Walaupun tentu kita semua masuk surga karena mendapat kasih sayang dan keridhaan Allah, tetapi amal perbuatan kita lah yang menentukan kadar keistimewaannya. Di dalam surah Al-Furqan, mereka itulah yang diberi balasan kamar-kamar disebabkan mereka bersabar. Al-Furqan 73. Kemudian, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Sabah ayat 37. Jadi bukan harta, bukan anak yang menentukan derajat kita di surga, tetapi adalah amal-amal soleh yang telah dilakukan ketika hidup di bumi tempat kita sekarang menanam. Jadi kita penting sekali untuk menanam tanaman yang baik, yaitu senantiasa mengokohkan keimanan kita, yaitu tauhid kita, hanya betul-betul menyembah Allah Tabarak dan taat kepadanya serta Rasulnya, menjalankan perintah-perintahnya, dan sedapat mungkin dan sekuat tenaga meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Rabbinya, ada 2 surga. Ar-Rahman ayat 46. Dan selain dari 2 surga itu ada 2 surga lagi. Ar-Rahman 62. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa kelebihan 2 surga tersebut dari surga lainnya. Abu Musa Asy'ari meriwayatkan Nabi bersabda, 2 surga yang bejana dan semua yang ada di dalamnya dari perak, dan 2 surga lagi yang bejana dan semua yang ada di dalamnya dari emas. Nah, itu ma'asyiral muslimin. Adapun yang menghalangi golongan tersebut dari melihat Rabbi mereka ialah selendang kesombongan di atas wajahnya di dalam surga Aden. Itu. Jadi Allah itu tidak dilihat wajahnya karena Allah mempunyai selendang kesombongan di atas wajahnya. Ma'asyiral muslimin. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam Jami'ul Usul halaman 9498. Begitulah kedudukan orang-orang surga. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Musa bertanya kepada Rabbi Azza wa Jalla, siapakah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya? Allah berfirman, laki-laki yang didatangkan setelah semua penduduk surga memasuki surga, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Ia menjawab, wahai Rabbi, bagaimana saya memasukinya sedangkan semua manusia telah menempati rumahnya dan mengambil bagian mereka masing-masing. Dikatakan kepadanya, apakah kamu rela jika diberikan kepadamu seperti yang dimiliki raja di antara raja-raja di dunia? Ia menjawab, ya saya rela wahai Rabbi. Allah berfirman, bagimu seperti itu dan semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya, dan semisalnya. Hingga kelima kalinya, ia berkata, cukup, saya telah rela wahai Rabbi. Allah berfirman, itu untukmu dan 10 kali lipatnya ditambah semua yang diinginkan oleh jiwa dan yang indah menurut pandanganmu. Itu. Ia berkata, saya rela wahai Rabbi. Kemudian Musa bertanya lagi, bagaimana dengan yang paling tinggi kedudukannya? Allah berfirman, mereka adalah yang aku kehendaki. Aku telah menanam kehormatan
mereka dengan tanganku dan aku menyempurnakannya sehingga ia tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di alam benak manusia. Nah, itu hadiahnya disebutkan di dalam surah As-Sajdah ayat 17. Tak seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi Hasan Sahih di dalam Sahih Muslim hadis nomor 189. Nah, itu ma'asyiral muslimin di mana saja berada. Jadi kalau yang rendah saja kedudukannya disebutkan 5 kali daripada istana termegah di dunia, ditambahkan 10 kali, ditambahkan segala apa yang indah menurut dia diberikan, dan itulah serendah-rendah penghuni surga. Dalam hadis lain disebutkan penghuni surga yang paling rendah di dalam kitab Tamasya ke Surga mempunyai 1000 pelayan, 1 istana dari emas dan 1 istana dari perak, masing-masing 1000 pelayan. Jadi 2000 pelayan. Nah, itulah orang yang paling miskin di surga. Tapi orang yang paling kaya, kedudukan tinggi, dikutip dari surah As-Sajdah ayat 17. Mereka adalah yang aku kehendaki. Aku telah menanam kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku menyempurnakannya sehingga ia tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam alam benak manusia. Jadi ada pohon di surga itu Allah yang tanam, dan itu diperuntukkan ternyata untuk orang-orang surga yang berkedudukan tinggi. Ma'asyiral muslimin, bagaimana besarnya pohon itu kalau Allah yang tanam. Disebutkan dalam surah Al-Waqiah, dan naungan yang terbentang luas. Bahkan dalam riwayat disebutkan Jibril menerbangi pohon itu beratus tahun dan belum selesai dia terbangi karena besarnya pohon itu. Begitulah sehingga setiap salat kita menyebut kalimat Allahu Akbar 93 kali sehari karena maha besarnya Allah. Begitulah tentang tingkatan-tingkatan surga. Semoga memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.